Wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara pada siang hari ini. Keberadaan kita ada di Masjid Al-Aqsa di Jakarta Utara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jaddihi wa surihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma tasliman katsira. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bil taqwa Allah ta'ala fi kasadil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur maka kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah pada junjungan dan masyarakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jumat ini marilah kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha pula untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara pribadi, secara individual, kita bersyukur sampai dengan hari ini kita masih menyandang kita sebagai orang muslim. Seorang muslim itu peluangnya sangat besar untuk mendapatkan keselamatan, tidak hanya di dunia yang sifatnya relatif, tapi justru tumpuan harapan kita dalam mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Sebagai seorang muslim tentunya harus mempunyai mabda', artinya harus punya prinsip sebagai seorang muslim, prinsip yang harus ditanamkan di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Satu di antara khutbah hajat, khutbah yang fenomenal, khutbah yang sangat urgen, khutbah yang sangat wajib, bahkan menjadi satu di antara suatu khutbah itu, kalau khutbah itu tidak diisi dengan membaca ayat yang nuansanya itu kita bertakwa. Hampir nyaris setiap khotib yang paham di dalam menyampaikan khutbahnya, pengantarnya atau mukaddimahnya selalu membaca satu ayat yang diwajibkan oleh menjadi persyaratan khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya bahwa hidup dan kehidupan kita ini jangan sampai lepas dari perintah-perintah agama Islam. Kalau kita besok lusa meninggal dunia, targetnya harus tercapai menjadi orang yang masuk dalam kategori muslim. Sebagai seorang muslim, tentunya mabda kita, prinsip hidup kita secara umum harus bisa menampilkan nilai-nilai keislaman. Dalam perintah agama itu kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan identitas kita, jati diri kita, keberadaan kita, baik tampil di dalam hubungan secara individual, secara pribadi-pribadi, hubungan bermasyarakat, dalam berbagai urusannya, terkait dengan urusan-urusan muamalah,
urusan-urusan sosial, urusan-urusan hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagai seorang muslim ada bagusnya kalau kita menampilkan, menunjukkan bahwa kita adalah orang Islam. Kan Quran mengingatkan kepada kita, "Fashhadu." Berikanlah kesaksian oleh kalian semua di anna muslimun, bahwa identitas kita, jati diri kita, warna pribadi dan kehidupan keluarga kita adalah orang Islam. Pada beberapa tahun yang lalu ketika almarhum mendiang Gus Dur masih hidup dulu, pernah terjadi perdebatan antara mendiang Gus Dur dengan hal-hal yang bersifat sosial masalah. Gus Dur pernah menyampaikan ungkapan bahwa kita orang-orang Islam itu ya, tidak dilarang untuk tidak menunjukkan identitas keislaman kita. Hal ini dikomplain oleh banyak komunitas, orang-orang yang paham agama. Zaman dulu kan kita kalau ketemu sama orang dengan bahasa selamat pagi, ketemu sama orang bisa dengan bahasa pulang umum, ketemu sama orang dengan mengucapkan syukur rawu dan sebagainya, itu memang tidak dilarang dalam agama. Apalagi ada namanya wali kota Purwakarta yang jadi soalan baru. Cuman sebagai seorang muslim kita harus punya ciri. Menurut perintah agamanya dengan kalimat fashhadu bi anna muslimun, tunjukkan identitas kita, jati diri kita bahwa kita orang Islam. Bahkan seorang imam dari kalangan kelompok tertentu dari dari gerakan kelompok Harokah, Syekh Hasan Al-Banna mengomentari bahwa kita orang Islam itu dianjurkan untuk afsu bisalam, menyebarluaskan salam dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan bahkan kepada orang yang tidak kenal sekalipun. Jadi jangankan kepada kita-kita yang sudah saling kenal satu sama lain, kepada orang yang belum kenal pun kalau masih belum bisa dideteksi dia seorang muslim atau enggak Islamnya, kita masih dianjurkan memberikan salam. Karena Islam itu mengucapkan salam itu ada perintah agamanya, afsu bis salam, sebarluaskan salam. Di mana araflah kepada orang yang kamu kenal, waliman la araflah kepada orang yang tidak kenal. Kalau orang yang tidak kenal walaupun dia keislamannya masih belum bisa diketahui, tapi kita karena nggak kenal nggak apa-apa memberikan salam kepada orang lain. Itu artinya apa? Bahwa keislaman kita itu harus ditampilkan, harus dilahirkan dan punya nilai-nilai dakwah dalam hal-hal yang bersifat Islam. Apalagi dalam hal urusan menyebarluaskan salam itu ada interaksi doa. Ketika kita mengucapkan kalimat assalamualaikum kepada orang yang kita kenal, apalagi diteruskan dengan jabatan tangan. Jabatan tangan sendiri dan serang kita. Ada perintah sofahu yang habil gilu ampuru, ikut berjabatan tanganlah sesudah menyampaikan salam. Ya, karena dengan berjabatan tangan itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang kita bersalaman, belum lagi tangan kita lepas satu sama lain kena saling kuat menguatkan, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berangkatnya dari hadis Nabi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, mukmin yang tangguh, mukmin yang menjadi kokoh pendiriannya, prinsip Islamnya, prinsip pemahaman terhadap agamanya, yang salah satunya adalah ditampilkan lewat ucapan assalamualaikumnya gede-gede, dijawab waalaikumsalam pada hari masjid. Assalamualaikum.
jawab waalaikumsalam. Terjadi interaksi doa. Apalagi jabatan tangan, sebelum kita tangannya dilepaskan satu sama lain, kata Rasulullah, dosanya kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dalam hal-hal yang berkait dengan pengamalan agama, dalam hal-hal yang berkait dengan keislaman, pemahaman, tapi ada nilai fadilah, ada nilai keutamaan kita menunjukkan wujud diri kita, identitas kita sebagai seorang muslim. Setelah kita mampu menampilkan identitas jati diri kita sebagai orang Islam, salah satunya adalah yang yang disosialisasikan lewat assalamualaikum kita ketika kita bertemu, ketika kita berpisah, ketika kita mau saling beraktivitas, melanjutkan aktivitas kita. Ya. Maka ada 3 prinsip yang harus ditanamkan oleh diri kita sebagai seorang muslim. Bahasa agamanya kita orang Islam itu harus punya mabda, harus punya pijakan, harus punya landasan, harus punya asas. Apa mabda kita? Landasan pijakan kita dalam berislam itu setelah kita menunjukkan identitas dari diri keislaman kita. Segala sesuatu harus diniati, harus dilandasi nawaitunya oleh harus karena Allah. Apalagi karena Allah itu di samping menjadi dasar utama kita, juga menjadi prinsip yang harus tertanam di dalam diri kita. Supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang sifatnya abah menjadi kayak debu-debu yang diterbangkan oleh angin yang gak ada pahalanya, gak dapat ganjarannya, gak ada balasannya karena gara-gara salah niat. Oleh karena itu dalam konteks membangun landasan pijakan kita dalam berislam, yang pertama harus punya mabda dalam prinsip-prinsipnya, segala-gala harus diniatkan Allah. Bahkan di dalam pemahaman agama yang lebih luas lagi, dalam kita beraktivitas, dalam kita melaksanakan segala kegiatan kita berangkat dari pagi dan pulang sore, dan setelah kita sampai di rumah, kalau niatnya keluarnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita dalam keseharian, diniatkan ibadah, itu ada pahala dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mabda kita, landasan kita, pijakan kita yang harus dasar dengan niat karena Allah itu sudah menjadi komitmen kita, sudah menjadi ikrar kita. Kita sudah sumpah di dalam doa iftitah kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita pun harus dilandasi niatnya karena Allah. Kalau hidup kita dibecaki ataupun dikotor dengan hal yang bersifat duniawi, menyimpang dari niatnya karena Allah, jangankan ibadah kita yang secuil seperti yang dilaksanakan oleh khotib dan mungkin kita semua yang ibadahnya lepas, seumur yang mestinya maksimal dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita sebagai makhluk akhir zaman yang punya keterbatasan, ibadah cuma sisa waktu. Sehingga jangankan yang nilainya kecil-kecil, yang besar-besar pun juga menjadi angin basah, menjadi kayak debu-debu yang diterbangin oleh angin, yang benar niatnya awalnya karena Allah, tapi terkontaminasi dengan hal-hal yang lain sehingga subjektivitasnya menjadi berhal. Hanya itu harus dilandasi oleh kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu, khususnya dari surah Al-Baqarah ayat 200 yang menjadi doa pungkasan kita. Dan surah Al-Baqarah 200 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, terhindar daripada api neraka jahanam kalau niatnya lurus, kalau niatnya ikhlas.
Kalau niat-niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangankan yang gede, yang kecil, yang besar sekalipun, kalau niat yang sudah tadinya ikhlas itu dicorengi atau dibercaki ataupun dikontaminasi dengan hal-hal yang bersifat duniawi, bisa jadi yang tadinya niatnya mendapatkan pahala akhirat dapat seperti semata-mata. Banyak di surah Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman wa minan nasi wa yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dapat kebaikan di dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhiratnya tidak dapat apa-apa gara-gara tidak meluruskan niat, tidak ikhlas dalam berniat, tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, mabda kita, prinsip kita, landasan pijakan kita dalam beragama, terutama dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, landasi dengan niatnya semata-mata karena Allah. Sudah karena Allah, satu peningkatan habis niat karena Allah seperti menjadi komitmen kita tadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 163 tadi. Niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah itu sesuatu yang abstrak. Jangankan bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah sekalian, sebagai masyarakat akar rumput seperti khotib juga, khotib yang dipanggil ustaz juga dalam konteks melaksanakan aktivitas keagamaan itu belum tentu menyandang predikat orang yang mendapatkan ridho Allah. Maka niat untuk mendapatkan ridho Allah menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Karena ibadah kita yang lepas, yang kecil-kecil, yang gede juga kalau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita, jangankan yang gede, yang kecil sekalipun kalau dilandasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ridho dengan ibadah kita yang cuma sedikit seperti yang kita laksanakan sampai dengan hari ini dan beberapa puluh waktu yang lalu. Minan nasi ma'asri nafsu doa mardotillah, ridho Allah. Kalau ada tendensi, kalau ada motivasi pengen kenal saya sholat Jumatan, biar nanti atasan saya sayang sama saya Jumatan, biar nanti saya dianggap santri, saya Jumatan, biar saya dapat posisi, saya Jumatan, biar nanti ada motivasi. Itu namanya tidak kata Allah. Yang khotib alami dalam berislam, dalam rangka melaksanakan perintah agama, terutama ibadah itu, filosofinya harus niatnya kayak kita nanam padi tadi. Coba kalau kita nanam padi, pengalaman khotib. Padahal yang ditanam cuma padi, kan kenapa rumputnya bisa ngikut? Kemudian eceng gondoknya pada tumbuh. Sekali waktu nemuin juga ada bebek yang tertelur di situ, ada gabusnya, ada ikan ini, ikan itunya. Padahal yang kita tanam dulunya padi, tapi rumputnya bisa ngikut. Ini filosofi daripada kita beragama. Tapi kalau kita nanamnya rumput, ya, padi ini nggak bakal hidup. Itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita niatnya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, dan Allah saja menjadi doyan tuna menjadi tujuan kita, insya Allah dunianya seiring perjalanan waktu akan menjadi terhafal, akan teratas. Tapi kalau kita niatnya dalam melaksanakan ibadah itu ada tendensi motivasi lain, bisa jadi dalam hal urusan yang berkait dengan urusan dunia bisa teratasi, bisa tercapai, tapi akhiratnya nol. Oleh karena yang kedua, setelah prinsip hidup kita segala-gala karena Allah, niatnya karena Allah, dan Allah tidak akan pernah tinggal diam, tidak pernah menterlantarkan siapa di antara kita yang dalam rangka melaksanakan perintahnya. Yang kedua adalah harus sesuai dengan perintah Allah. Yang kita kerjain itu jangankan yang besar-besar, yang berat-berat, yang kitanya tidak mampu, jangan dipaksa-paksa dalam rangka melaksanakan ibadah. Apalagi kita maksa-maksa melaksanakan ibadah, kalau ibadah itu
Di samping tidak sesuai dengan kemampuan kita juga nggak ada perintahnya dalam agama. Jadi yang kedua, manhajnya, pandangan hidup kita dalam rangka melaksanakan perintah agama itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah isyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat 59 ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, nurutlah sama Allah, nurutnya sama Rasul, ikutin pemerintah dalam tanda kutip yang sesuai dengan aturan Islam. Kalau pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan Islam, ada hadis tuh yang ngajarin saya dan kita semua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun pemerintah yang bentuknya kayak apapun. Menurut penafsiran khotib yang bodoh ini, menurut pemahaman khotib yang ilmunya masih cetek ini, bahkan kepada orang tua kita yang melahirkan kita pun kita tidak wajib taat kalau ketaatan kita kepada pemerintah ataupun kepada orang tua sekalipun menyebabkan kita durhaka sama Allah. Itu hadis yang dikatakan Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban kita nurut kepada siapapun, pemerintah ataupun orang tua kita yang melahirkan kita kalau ketaatan kita menjadi perintah. Menurut bahasa khotib durhaka sama Allah. Jadi atii'u Allah wa rasulahu minkum fa in tanaza'tum fi syai'in. Setelah kita nurut sama Allah dan Rasul, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ada landasan pijakannya sesuai dengan Quran dan hadis ijma dan dan seterusnya. Makanya ketiga, target hidup kita itu harus punya goyah dalam pengertian harus punya target. Makanya di dalam ayat ada ayat yang fafiru ilallah, itu segeralah kita berlari menuju kepada Allah. Berlari kepada Allah, karena di dalam relatif sebenarnya ada bahasa pertanyaan filosofis yang harus ditumbuh kembangkan. Mau kemana kita? Lihat faktor umur kita relatif sudah di atas 60. Dan tadi kegiatan kita sudah nggak kayak dulu ya. Walaupun dalam konteks urusan dunia dan akhirat itu harus diagendakan. Tapi dalam kajian yang ketiga, sebagai seorang muslim harus punya target, harus punya sasaran yang harus kita tuju. Di Quran surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa ya yang mengharap pengen ketemu sama Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka target yang ketiga adalah lakukanlah amal soleh, dan amal solehnya jangan dinodai dengan hal-hal yang bersifat menimbulkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasul mengatakan, "Kul ummati yadkhulul jannata illa man aba." Setiap umat pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali ada orang yang mau dimasukkan surga nggak mau. Saya sahabat nanya, "Waman ya Rasulullah, siapa orang yang mau dimasukin ke dalam surga nggak mau ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa orang yang nurut sama aku dalam konteks melaksanakan ibadahnya, nggak usah terlampau rajin-rajin, kalaulah yang dikerjain tidak sesuai dengan aturan agama, sedikit padat mencukupi ya, tapi sesuai dengan aturan agama, itu yang termasuk orang yang cenderung mau dimasukkan ke dalam surga. Yang nggak mau dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang dalam melaksanakan, jangankan bukan dalam bentuk ibadah, berbentuk ibadah pun ibadahnya nggak sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Hanya dalam bahasa ini pada sebenarnya bahasanya disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu 3 hal supaya ibadah kita tidak tertolak. Jangan menjadi orang yang menumbuh kembangkan penyakit TBC namanya. T-nya tahayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat.
Di masyarakat kita masih banyak yang begitu. Nah, kita dalam berislam itu hindarin sejauh-jauhnya 3 penyakit itu. TBC itu jangan sampai tahayul, mempercayai sesuatu yang belum jelas kita yakin, melaksanakan perbuatan yang bersifat bid'ah, melaksanakan amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari Nabi, ya. Kemudian yang ketiga adalah pada hal-hal yang tahayulnya subjektif, dianggap sebagai keyakinan, kayaknya bisa memberikan dampak, manfaat dan mudarat bagi kehidupan kita. Tinggal itu. Dan ibadah ibadah kita walaupun lepas, tidak kayak orang-orang dulu, namanya dulu para wali, para anbiya, para sholihin, ibadahnya luar biasa. Kita orang akhir zaman yang ibadahnya pas-pasan. Udah, yang penting asal jangan menyimpang daripada aturan Allah dan Rasul. Diharapkan Allah sedikit sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, dan kita termasuk masuk dalam kategori orang yang dikelompokkan menjadi orang yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup kita yang sekarang masuk persoalan sering perjalanan waktu ke depan, mudah-mudahan diberikan solusi, diberikan pencerahan, diberikan jalan keluar, dan kita memutuskan apa yang terakhir seberapapun yang bakal Allah terpulang pada saat kehidupan kita, dan saya dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yaqina fihi min ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah minni wa minkum tilawatan innahu wasyadun alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul qawli wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu maka doa wal kadirun syikwa ya Allah Allah taala fi kitabil karim al-sawadu wa inna khairal zadi taqwa wa taqwa ya Allah wa bil muslimin Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Sampai di sini cukup sekian pada kawan-kawan semua yang ada Nusantara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan pencet lonceng belnya untuk mendapatkan video selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.